Selamat malam keluarga Allah, kembali kita berjumpa dalam program ini Kebaktian Keluarga YKB Media Ministry. Dan malam hari ini kita bersama turut dilayani. Saya sendiri nanti akan menyampaikan, mewartakan firman Tuhan. Lalu di sebelah kanan saya ada Rinto memegang gitar. Lalu ada Meta yang bernyanyi. Lalu ada Gilbert di keyboard, lalu ada Kakak di bass. Mari bersama-sama kita bernyanyi memuji Tuhan, mulia, mulia namanya. Kita berdoa. Baik kami yang malam ini beribadah dari studio dan anak-anak Tuhan yang beribadah dari rumah ataupun juga anak Tuhan yang masih dalam pekerjaan, dalam perjalanan. Kami memberi hati kami kepadamu ya Bapa, karena kami ingin meneduhkan hati kami untuk beribadah. Bapa kiranya boleh berkati ibadah kami. Amin. Ada sebagian orang Kristen yang berpikir bahwa menjadi orang Kristen itu akan membuat hidupnya akan selalu mudah dan serba enak. Ketika yang mereka pikirkan ternyata tidak sesuai dengan kenyataan yang mereka alami, ada banyak yang kecewa, meninggalkan gereja, dan meninggalkan imannya. Dalam situasi seperti itu, mereka membutuhkan untuk diteguhkan dalam iman mereka. Rasul Petrus mengalami diteguhkan Allah melalui peristiwa transfigurasi Kristus. Dan melalui peristiwa yang menggetarkan itu membuatnya mampu memberi dukungan bagi umat Allah yang lainnya yang saat itu sedang mengalami pergumulan.
seperti yang disaksikan dalam surat 2 Petrus 1 ayat 18-19. Kami sendiri mendengar suara itu datang dari surga ketika kami bersama Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Mari bersama kita menyanyikan Mazmur 2. Berbahagialah semua orang, semua yang datang berlindung padanya, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ciumlah kakinya dengan gemetar. Berbahagialah semua orang, semua yang datang berlindung padanya, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ciumlah kakinya dengan gemetar. Mengapa rusuh bangsa-bangsa rencanakan hal sia-sia? Raja-raja dunia bersiap dan pembesar bermufakatlah, dan bersama melawan Tuhan, melawan yang diurapinya. Putuskan belenggu mereka, buanglah tali dari kita. Berbahagialah semua orang, semua yang datang berlindung padanya, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ciumlah kakinya dengan gemetar. Ia bersemayam dalam sorga, tertawa mengolok mereka. Dalam amarahnya yang dahsyat, dalam murkanya ia berkata, akulah yang melantik raja di Sion, gunungku yang kudus. Ia berkata, anakku, engkau kuperanakan hari ini. Berbahagialah semua orang, semua yang datang
Ku berikan bangsa-bangsa menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi pun milikmu. Dengan memakai gada besi, mereka akan kau remukkan bagai tembikar tukang priuk. Mereka akan dipecahkan. Berbahagialah semua orang, semua yang datang berlindung padanya, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ciumlah kakinya dengan gemetar. Karena itu raja-raja baik bertindaklah bijaksana. Hai para hakim di dunia, terimalah pengajarannya. Beribadahlah pada Tuhan dengan gentar cium kakinya, agar murkanya tak menyala dan membinasakan hidupmu. Berbahagialah semua orang, semua yang datang berlindung padanya, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ciumlah kakinya dengan gemetar. Kita berdoa. Tuhan Allah kami hendak membaca bagian dari Alkitab merenungkan kebenaran firman-Mu. Bapa, berkenanlah membimbing kami dalam kuasa Roh-Mu yang kudus. Kami memohonnya di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Injil Matius pasal 17 ayat 1-9. Saya akan membacanya. Matius 17 ayat 1-9. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari, dan jubahnya menjadi putih berkilauan. Tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, sungguh baik kita berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Sementara ia berkata-kata, tiba-tiba awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anakku yang terkasih. Kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu, sujudlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Ketika mereka menengadah, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus memberi perintah kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada siapapun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. 6 hari kemudian, itu yang tertulis ayat 1.
ada peristiwa apa yang terjadi sebelumnya. Sebelum Yesus membawa ketiga muridnya naik ke sebuah gunung yang tinggi. Mari kita cek perikop sebelumnya. Apa yang terjadi 6 hari sebelumnya. Perikop sebelumnya tentang, saya mencatat ada pengakuan Petrus dan pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut dia. Mengenai pengakuan Petrus, apa yang Petrus akui? Petrus menjawab pertanyaan Yesus kepada para murid, menurut kamu siapakah aku ini? Petrus menjawab, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Yesus merespons pengakuan Petrus, berbahagialah Simon, anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan ini kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Sejak itu, Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Mendengar itu Petrus yang pertama merespons. Ia merespons ketidaksetujuannya dengan bertanya apa maksud perkataan Yesus. Dia tidak meresponsnya dengan bentuk pertanyaan. Misalkan, Yesus saya tidak mengerti apa sih maksudnya begitu ya. Tetapi Petrus langsung merespons dengan pernyataan Tuhan. Kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Petrus langsung menolak bahwa Yesus yang ia akui sebagai Mesias anak Allah yang hidup justru kok menanggung penderitaan. Bagaimana mungkin Mesias itu menanggung penderitaan? Penderitaan itu harus dijauhi. Penderitaan sesuatu yang tidak kita sukai. Ya, membuat orang sengsara, tidak berdaya, menanggung ini itu. Tapi mengapa Mesias yang diutus Allah menjadi menanggung penderitaan? Inilah ungkapan spontan dari bawah sadar Petrus yang telah memiliki konsep tertentu tentang Mesias dan juga tentang penderitaan. Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Bukan enyahlah Petrus, tapi enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Mari bayangkan apa yang terjadi setelah peristiwa ini. Ya, jadi setelah Petrus mengatakan Yesus adalah Mesias, lalu kemudian setelah Yesus mengatakan bahwa ia harus menderita dan seterusnya, setelah Petrus menyatakan bahwa sekali-kali Yesus jangan mengalami itu, Petrus menolaknya. Lalu kemudian Yesus menjawab Petrus, enyahlah iblis, engkau menjadi batu sandungan bagiku. Kira-kira relasi mereka jadi apa ya sesudah itu? Ini kitab Injil gak mencatat sih, tapi mari kita bayangkan kalau ada di sini. Yang semula relasi mereka oke gitu kan, ya. Ketika Petrus mengatakan engkau adalah Mesias. Lalu kemudian Yesus menjawab. Yesus mengajar. Lalu kemudian Petrus tolak. Lalu kemudian Yesus mengatakan, enyahlah iblis, engkau menjadi batu sandungan bagiku. Setelah itu relasi mereka kira-kira gimana ya? Senyum-senyum, tegang, diem-dieman, enggak saling menyapa. Mungkin aja diem-dieman, krik-krik begitu ya. Lalu kemudian pasal 17, 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya dan mereka bersama ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Ya, bayangkan kalau bapak sama anak mungkin ya, kalau lagi tegang gitu, gimana caranya supaya hatinya kembali enak, mungkin yuk dibawa jalan-jalan. Dibawa jalan-jalan, lalu kemudian mungkin dengan jalan-jalan nanti disampaikan lagi, diceritakan apa maksud tadi itu loh. Supaya kiranya bisa menangkap tujuan apa maksud yang mau disampaikan. Bukan marah-marahnya, bukan keselnya. Tapi gimana supaya tujuan orang tua tadi itu menyampaikan atau kiranya bisa ditangkap. Ya, jalan dulu, apa diajak makan dulu dan sebagainya. Apa yang Yesus kehendaki ini? Dia mengajak Yakobus, Yohanes, Petrus naik ke sebuah gunung yang tinggi. Mari bersama kita perhatikan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi di sana. 6 hari kemudian, sesudah peristiwa itu, Yesus membawa Petrus, Yakobus, Yohanes, saudaranya, dan bersama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Ketika mereka berada di atas gunung yang tinggi, di hadapan mereka, Yesus berubah rupa.
Wajahnya bercahaya seperti matahari dan jubahnya putih berkilauan. Ini kita pakai putih. Tapi kita nggak sampai silau men, nggak sampai begitu ya, putih aja. Tapi ini putih berkilauan, bercahaya seperti matahari, nggak bisa lihat. Nah, bayang kalau misalkan kakak berdiri di situ dan cahayanya putihnya tuh kayak di iklan-iklan tertentu ya, langsung kemudian gitu ya, saya mungkin tutup mata. Berkilauan seperti matahari, jubahnya putih berkilauan di hadapan para murid, wajah Yesus bercahaya. Tidak hanya sampai di situ, ada dua sosok yang sangat dihormati oleh orang Israel, yaitu Elia dan Musa, sedang berbicara dengan dia. Kejadian bertubi-tubi membuat mereka terpukau, membuat Petrus secara khusus terpukau yang terkenal spontan ini dan meresponsnya. Setelah sebelumnya ia kecewa mendengar bahwa Mesias menanggung penderitaan. Setelah Petrus syok, Yesus mengatakan, "Enyahlah iblis." Saat itu juga Petrus terkejut ya, melihat peristiwa yang menggetarkan itu dan mengagumkan. Petrus bilang, "Tuhan sungguh baik. Kita berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Penulis Injil Matius secara khusus memperlakukan Petrus secara berbeda. Karena kalau kita lihat di Injil Markus dan Lukas, Petrus menyebut Yesus itu rabi dan guru. Di sini di Matius Tuhan. Dan mengatakan kalau di Markus dan Lukas mengatakan biarlah kami mendirikan 3 kemah. Tapi di Injil Matius Petrus menyebut Yesus Tuhan dan mengatakan jika Engkau mau. Ya, jadi sopan betul ya. Jika Engkau mau. Jika Engkau menghendaki. Ekspresi pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan dan kesediaan tunduk pada kehendak Yesus. Jika Engkau mau, jika Engkau menghendaki. Petrus menyatakan kesediaannya sendiri untuk membangun kemah itu. Belum juga Yesus merespons dengan perkataan apapun. Petrus masih ngomong gitu ya. Petrus masih bicara, masih berkata-kata. Awan terang menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara. "Inilah anakku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan." Kata-kata ini menggemakan kembali peristiwa baptisan yang beberapa pekan lalu juga dibacakan dan sudah dikhotbahkan. Tapi ditambah, dengarkanlah dia. Dan mendengar itu para murid yang semula terpukau, tapi dengar suara itu sujud takut. Mungkin suaranya menggelegar, bak petir kah? Ya. Waktu awal terkagum-kagum, terpukau. Tapi ketika ada suara dari dalam awan itu mengatakan, "Inilah anakku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mereka langsung tersungkur karena ketakutan. Kemuliaan Yesus dinyatakan di hadapan para murid, juga di hadapan Petrus yang awalnya dicengkram oleh konsep berpikirnya tentang Mesias. Dia tidak setuju. Jika Yesus adalah Mesias, kenapa pula mesti menanggung penderitaan? Namun di gunung yang tinggi itu Petrus menyaksikan kemuliaan Yesus yang bercahaya, bahkan kehadiran 2 sosok bersama Yesus. Musa adalah nabi yang memberikan 10 hukum Allah, dan Elia juga adalah nabi besar yang sangat dihormati. Sang Bapa segera meluruskan konsep berpikir Petrus di gunung yang tinggi itu. Yang sebelumnya mungkin dia nggak ngerti. Yang ketika Petrus menyentak, "Hai iblis, ya, engkau adalah suatu batu sandungan bagiku." Dia berusaha mencerna dan mungkin belum ngerti-ngerti. Tetapi di atas gunung yang tinggi itulah Bapa di surga menyentak, memperbaiki konsep berpikirnya. "Inilah anakku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Melalui peristiwa transfigurasi, berubah wajah, berubah rupa, identitas Yesus yang adalah anak Allah itu ditegaskan. Para murid harus mendengarkan Yesus yang diperkenan Bapa. Yesus sang anak menyampaikan kebenaran dan kehendak Bapa. Mereka sujud karena mereka takut. Ketakutan itu membuat mereka gemetar, membuat mereka tidak berdaya, membuat mereka tidak dapat berdiri. Mungkin suara menggelegar, mungkin bergetar, nyaris mungkin seperti gempa bumi. Sehingga membuat mereka
harus bersujud, tidak bisa berdiri karena takut. Dan disitulah Yesus menyentuh mereka dan mengatakan, berdirilah, jangan takut. Kata-kata Yesus ini sangat khas sekali, disampaikan ia pada berapa orang, dicatat dalam kitab Injil. Malaikat juga menyampaikan pada Yusuf, Maria, menyampaikan pada Zakaria, jangan takut. Di saat mereka takut karena suara yang penuh kuasa membuat mereka tersungkur, Yesus meneguhkan mereka, jangan takut, berdirilah. Sentuhan yang Petrus alami dimaknai sebagai peneguhan, dan peristiwa yang dia lihat, dia alami di atas gunung yang tinggi itu memberi pengaruh bagi Petrus kemudian dalam pertumbuhan imannya. Dan Petrus mengingat pengalaman itu dan menceritakannya pada jemaat yang dicatat dalam 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 21. Tadi saya baca di bagian pembuka secuplik saja 2 ayat. Petrus menjadi saksi mata akan kebesarannya. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu, sentuhan Yesus, peneguhan Yesus itu diingat. Diingat dalam hatinya, diingat bahkan dalam tubuhnya, di tubuhnya sendiri. Petrus mengajak umat, dengarkan dia. Dengarkan firman Tuhan yang meneguhkan mereka dalam menjalani kehidupan dalam berbagai tantangan. Yang kadang-kadang membuat mereka gemetar, yang kadang-kadang membuat mereka takut, yang kadang-kadang membuat kita mungkin ogah bangun pagi. Oh ya udah pagi tapi kita masih kepengen tidur lagi karena mungkin kita sudah membayangkan ini dan itu yang kita mau jalani. Kita rasanya males, wake me up until bulan apa gitu berakhir karena kita enggan, males, bahkan mungkin bisa takut menghadapi rupa-rupa tantangan. Yesus mengatakan, jangan gentar, berdirilah, jangan takut, dengarkan dia. Dalam kegentaran itu, dalam kegentaran kita menghadapi rupa-rupa tantangan, kita berpaut pada Allah, mendengarkan suaranya, agar kita tidak dibiarkan dirantai dalam ketakutan, dalam ketidakberdayaan. Pun dalam tantangan, kita tetap dapat berdiri, karena Ia yang meneguhkan kita oleh cahaya kemuliaannya. Amin. Saat hening untuk kita. Bila ada di antara anggota keluarga Allah yang ingin didoakan, sila menghubungi kami di nomor 0812 8188 9191. Tim doa kami akan mendoakan saudara. Mari kita berdoa. Petrus mengingat pengalaman perjumpaan ia diteguhkan, disentuh, dikuatkan oleh Yesus agar dia berdiri dan tidak takut. Pengalaman itu menguatkannya dan mengubahkannya dan membuat ia meneruskan itu kepada umat yang dilayaninya, kepada orang-orang di sekitarnya yang juga perlu diteguhkan, perlu diingatkan ketika mengalami berbagai tantangan. Menyentuh mereka, meneguhkan mereka, jangan takut, dengarkan Tuhan. Kami semua yang saat ini sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami semua dalam berbagai macam rupa-rupa kondisi, diteguhkan, disentuh, disapa oleh Tuhan. Berdirilah, jangan gentar, jangan takut. Dan peneguhan itu membuat kami menjadi berdaya. Ajar kami, agar kami juga boleh meneruskan peneguhan itu kepada anggota keluarga kami, orang tua kepada anak, suami kepada istri, begitupun sebaliknya. Pun anak dapat juga meneguhkan dan mengajak orang tua mereka melihat kebesaran Tuhan, mendengarkan Tuhan. Kepada teman-teman sekerja kami, pada teman-teman sepelayanan kami. Sehingga dengan demikian ya Bapa, kemuliaan Tuhan itu boleh tetap kami rasakan dan kami alami dan kami boleh diteguhkan. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Keluarga Allah yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersaksikan peneguhan Allah yang kita alami
dengan cara meneguhkan sesama yang juga memerlukan dukungan kasih. Sungguh inginkah engkau lakukan? Sungguh inginkah engkau lakukan hal besar? Jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar. Jadilah suluh dunia. Jadilah suluh dunia. Jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Kau pun dapat mengenyahkan awan yang gelap bagi hati susah dan resah. Kan dirasakannya penghiburan yang sedap. Jadilah suluh dunia. Jadilah suluh dunia. Jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Kita berdiri, kita menerima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, belas kasih Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian. Amin. Terima kasih ya Allah Bapa. Terima kasih ya Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, Allah Trinitas Maha Kudus. Amin. Amin. Dipersilakan duduk, kita satu teduh sejenak. Terima kasih. Terima kasih.